Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fira Despita, NPM 2222011101. Saya dari Prodi Keperawatan S1. Nah, di sini saya akan membuat gambar praktikum sel eukariotik. Mari disimak. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan bagian organel sel eukariotik. Nah, yang pertama itu ada membran sel. Ini itu pelindung agar isi sel tidak keluar meninggalkan sel, mengontrol zat-zat yang akan masuk maupun keluar meninggalkan sitoplasma, serta mengendalikan pertukaran zat antara sitoplasma dengan lingkungannya sebagai reseptor atau rangsangan penerima dari luar. Nah, yang selanjutnya itu ada sitoplasma. Sitoplasma ini adalah sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel. Nah, selanjutnya itu ada lisosom. Lisosom ini berfungsi sebagai kantong kecil dengan membran sel yang mengandung enzim pencernaan. Sebagai fungsinya itu mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel, serta menghasilkan dan menyimpan enzim pencernaan seluler. Nah, selanjutnya itu ada sentriol yang seperti ini, yang berwarna hijau ya. Nah, sentriol ini berfungsi dalam proses pembelahan sel dan membentuk benang spindel. Nah, selanjutnya juga ada aparatus Golgi. Aparatus Golgi itu yaitu kumpulan ruang gelembung kecil atau kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Dia ini memiliki fungsi pada alat pengeluaran sekresi protein dan lendir. Nah, selanjutnya itu ada mitokondria. Mitokondria yang berbentuk seperti ini ya. Nah, mitokondria ini fungsinya itu melakukan respirasi sel untuk menghasilkan energi. Dan selanjutnya juga ada retikulum halus. Retikulum endoplasma halus ini berfungsi sebagai tempat organel sel sebagai sistem membran kompleks yang tersusun secara tidak beraturan membentuk jaring-jaring kerja retikulum, serta berfungsi sebagai saluran di dalam sitoplasma yang menghubungkan nukleus dan membran plasma. Selanjutnya juga itu ada nukleus plasma, ada nukleus, membran inti. Ketiga bagian ini termasuk ke dalam nukleus. Nah, nukleus ini membuat dan juga menyimpan informasi genetik DNA yang membentuk sel akan berfungsi dan juga struktur dalam dasar inti sel. Nah, selanjutnya itu ada retikulum kasar. Retikulum endoplasma kasar ini berwarna kuning ya, seperti ini. Nah, ini tuh berfungsi untuk menyintesis lemak-lemak dan kolesterol dan transportasi molekul-molekul dari bagian sel satu ke bagian sel yang lainnya. Nah, yang terakhir itu ada ribosom. Ribosom ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan atau menyintesis protein dan ribosom sendiri. Ini disintesis oleh nukleus.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.